Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shibli Jindan dengan nomor NPM 19063029226, kelas Meteorologi B, kelompok praktikum 8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil laporan praktikum meteorologi pada acara ke-8, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen non-klastik. Langsung saja pada nomor sampel yang pertama. Diketahui ada warna segar dan warna lapuk. Nah, warna segarnya itu terlihat di sini berwarna putih kecoklatan, kemudian warna lapuknya itu coklat kekuningan, kemudian dengan ukuran butir yang terlihat itu fragmennya lebih besar dari 2 milimeter. Terlihat di sini ada fragmen-fragmen cangkang-cangkang bivalve di sini yang ukuran butirnya itu lebih besar dari 2 milimeter. Kemudian sifatnya itu allochthonous. Nah, allochthonous itu apa sih? Allochthonous itu merupakan batuan yang terbentuk akibat proses-proses transportasi. Nah, jadi dia itu proses keterbentukannya itu dia ex situ, sudah mengalami transportasi. Nah, kemudian terdapat komponen fosil batuan. Nah, itu di sini dari moluska yaitu bivalvia. Nah, ini di sini terlihat cangkang-cangkang bivalvia yang banyak di sini yang mendominasi sebanyak 100% karena seluruhnya itu oleh bivalvia. Kemudian komponen batuannya itu grain or component supported. Nah, dia ini terdiri komponennya itu grain or component supported, bukan dari mud supported. Kemudian nama batuannya itu Radstone. Kenapa nama batuannya itu Radstone? Karena di sini yang pertama itu dia sifatnya allochthonous seperti yang dilihat sebelumnya. Dia allochthonous, kemudian dia memiliki fragmen yang lebih besar dari 2 milimeter dengan persen lebih besar dari 10%. Nah, kemudian kita ada dua pilihan di sini antara Foldstone dengan Radstone. Saya pilihnya Radstone. Kenapa? Karena dia supported by lebih besar dari 2 mm komponen. Nah, jadi fragmennya itu terlihat sangat berdempet-dempetan dan mendominasi dibandingkan yang floatstone. Jadi nama batuannya itu adalah Radstone. Kemudian nomor sampel yang kedua, terlihat warna segarnya itu putih keabuan dan warna lapuknya itu abu kecoklatan dengan ukuran butir itu lebih besar dari 2 mm. Komposisinya itu autochthonous. Nah, kenapa autochthonous? Karena batuan yang terbentuk secara in situ dan tidak mengalami proses transportasi. Jadi dulu dia kehidupannya ini foraminifera dan alganya ini hidup di lingkungan yang sama. Jadi dia terfosilkan di lingkungan yang sama. Jadi dia tidak mengalami proses transportasi atau berpindah tempat. Nah, kemudian komponen fosilnya itu foraminifera besar sebanyak 55% dan alga di sini ada terlihat yang alga nih, yang ini. Dan ini foraminiferanya ini yang bulat-bulat. Sebanyak alganya itu 45%. Nah, komponen batuannya itu grain or component supported. Nah, kemudian nama batuannya di sini adalah bevelstone. Kenapa saya pilih bevelstone? Karena pertama dia autochthonous. Nah, ini kan autochthonous nih komposisinya. Nah, kemudian dia tidak mengandung kristal. Nah, jadi kita dipilihkan oleh Boundstone yang dibagi menjadi 3 tipe antara bevelstone, bindstone, or framestone. Saya pilih bevelstone karena bevelstone itu merupakan by organism which act as bevels. Jadi dia kayak berdiri bercabang sedikit seperti ini. Kemudian ada campuran dari organisme yang lateral. Kemudian nomor sampel yang ketiga, terlihat warna segarnya itu abu keputihan dengan warna lapuknya itu abu kecoklatan dengan ukuran butir itu lebih besar dari 2 mm. Ada yang lebih besar dari 2 mm. Kemudian komposisinya itu allochthonous. Allochthonous itu batuan yang terbentuk akibat proses-proses transportasi atau ex situ. Nah, komponen fosilnya itu terdiri dari alga. Di sini ada yang alga ini. Ini alga ini. Kemudian sebanyak 15%, kemudian echinodermata bintang laut sebanyak 20%. Ini terlihat ini ada bintang laut nih. Yang ini juga. Kemudian gastropoda. Di sini ada gastropoda ini dan bivalvia. Sini terdapat pecahan-pecahan bivalvia, pecahan-pecahan cangkang bivalvia.
Tadi gastropodanya 30% dan bivalvianya itu 35%. Komponen batuannya itu lebih mendominasi oleh mud supported dibandingkan green or component supported. Nah, nama batu yang saya pakai adalah wake stone di sini. Karena pertama dia allochthonous, dia mengalami proses transportasi. Nah, kemudian dia mengandung komponen batuannya itu mud supported. Nah, di sini contain muds. Nah, kita kemudian dipilihkan mud supported ya. Kita dipilih oleh dua pilihan antara mudstone atau wakey stone. Nah, kalau mudstone itu dia grainsnya itu kurang dari 10%. Nah, kalau dia lebih besar dari 10%, dengan grain yang kurang dari 2 mm, tetapi dia lebih besar dari komposisinya itu lebih besar dari 10% grainnya. Nah, jadi saya pilih di sini wakey stone. Karena terlihat tadi sekitar lebih banyak dari 10% ya grain-grainnya. Jadi nama batunya itu adalah wakey stone. Nah, kemudian nomor sampel yang keempat, terlihat warna segarnya itu coklat keputihan dan warna lapuknya ini coklat kekuningan dengan ukuran butir itu lebih besar dari 2 mm. Komposisinya itu allochthonous. Allochthonous itu batuan yang terbentuk akibat proses-proses transportasi. Dia X itu terlihat jelas di sini. Terlihat cangkang-cangkang dari foraminifera, kemudian algae, kemudian foraminifera besar, foraminifera kecil. Nah, kemudian komponen fosilnya itu terdiri dari foraminifera besar sebanyak 20%, foraminifera kecil sebanyak 15%, dan algae. Di sini ada algae itu 65%. Nah, komponen batuannya itu grain or component supported. Nah, saya memilih nama batuannya itu adalah floatstone karena pertama dia mengandung grains yang lebih besar dari 2 mm yang komposisinya lebih besar dari 10%. Dan saya pilih floatstone karena dia matrix supported dibandingkan yang rapat-rapat seperti sampel yang pertama tadi. Grain yang rapat-rapat karena dia tidak rapat-rapat dan terlihat juga matriks yang banyak gitu yang terdapat pada batuan tersebut. Jadi saya pilih nama batuannya itu adalah floatstone. Nah, dengan nomor sampel yang kelima, terlihat warna segarnya itu putih kekuningan dengan warna lapuknya itu kuning kecoklatan dengan ukuran butir lebih besar dari 2 mm. Komposisinya itu autochthonous karena batuan yang terbentuk secara in situ dan tidak mengalami proses transportasi. Nah, ini terlihat nih bentuk tubuh koral yang tidak mengalami perombakan akibat transportasi. Jadi dia dalam satu bentuk tubuh koral ini dia tidak mengalami perombakan atau transportasi. Jadi dia in situ dia. Komponen fosil itu koral 100%. Nah, komponen batuannya itu grain or component supported. Nah, skema dalam batuannya itu adalah framestone karena pertama dia autochthonous, kemudian dia by organism which build rigid. Nah, dia batuan itu rigid dia framework. Jadi saya pilih nama batuannya itu adalah framestone. Dan nomor batuan yang terakhir, nomor sampel yang ke-6, warnanya segar itu abu kehijauan dengan warna lapuk hijau kecoklatan. Dengan ukuran butir ini terlihat jelas lebih besar dari ada yang lebih besar dari 2 mm. Nah, komposisinya itu allochthonous. Nah, komponen fosil batuannya itu terdiri dari bivalvia ini, cangkang-cangkang bivalvia sebanyak 100%. Ini yang besar, cukup besar ini, sebanyak 100%. Dia saya melihat hanya ada bivalvia saja di sini yang terlihat dalam foto ini. Jadi dia mengalami proses transportasi ini cangkangnya dari sebelumnya dari suatu tempat kemudian tersingkap di sini dan menjadi fosil. Kemudian komponen batuannya itu didominasi oleh mud supported. Nah, nama batuannya itu adalah mudstone. Kenapa? Karena pertama dia contains mud, kemudian dia mud supported dibandingkan grain or component supported. Nah, kemudian di sini yang tadi itu di grainsnya itu kurang dari 10%. Nah, jadi saya pilih nama batuannya itu adalah mudstone.
Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Ada box, ada fold, dan video praktikum petrologi ke-8 batuan sedimen non-klastik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.